Yang saya mau tanyakan adalah kalau 2023 ini lumayan berat ya Pak menurut saya. Terus ada juga beres yang tentang penurunan goto gitu ya. Terus kemarin juga ada Silicon Valley juga ceritanya. Kalau Bapak melihatnya itu ada nggak Pak skenario-skenario yang mungkin IHSG ini bakal bullish gitu ya Pak? Eh, dan itu kapan? Kalau saya kira lama banget ya Pak. Lama banget ya. Itu sih. Iya, Oke. lesu kan pasarnya. Ya. Ya Gitu memang aja sih Pak. untuk saat ini sih saya pikir lebih menarik judi online slot daripada main saham sih. Ya. Yang banyak di endorse sama artis itu gitu loh. Daripada main saham gak jelas sekarang ini Pak. Susah main saham sekarang ini. Ya tentu saja itu cuma sarkas, tapi oke saya jawab ya Pak Wildan. Ya, ya kasih Pak. Jadi gini, ya Bapak Ibu sekalian, ya IHSG itu kalau kita lihat nih datanya di sini misalnya. Posisi IHSG saat ini kan 6.800 ya. Dan posisi tersebut itu sudah turun cukup signifikan dari sebelumnya dia di nah ini. Jadi posisi tertingginya itu dicapai pada tanggal 13 September 2022 di 7.300. Habis itu dia cenderung turun, Pak. Jadi ada dia turun dalam naik, tapi pas naik itu mentoknya di 7.000. Turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Dan itu sudah terjadi sejak bulan September. Berarti sudah hampir setengah tahun. Bukan hampir, sudah. Memang sudah setengah tahun. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Sudah, wow, sudah bahkan sudah 7 bulan gitu. Dan posisi IHSG saat ini masih di 6.800. Nah, problemnya begini. Dari dulu kan gini ya, IHSG dari posisi tertingginya bulan September sampai sekarang bulan Maret atau bulan April, itu turunnya kelihatannya nggak terlalu banyak. Dari 7.300 sampai 6.800 berarti hanya sekitar 500 poin. Berarti cuman ya sekitar 10%. Malah nggak nyampe 10% penurunannya seperti itu. Problemnya, kalau IHSG turun 10%, biasanya saham-saham turunnya lebih dalam dari itu. Sebaliknya, kalau IHSG naik 10%, saham-saham juga naik lebih tinggi dari itu. Karena ingat bahwa IHSG ini kan agregat dari pergerakan seluruh saham-saham yang ada di bursa, mulai dari gorengan gak jelas sampai saham bagus seperti BCA dan BRI. Termasuk saham-saham yang sudah mati di gocap yang dijamin gak akan turun lagi. Gitu. Jadi, eh, ketika IHSG-nya turun, meskipun cuma 5% atau 10%, itu dampaknya ke portofolio kita bisa sangat signifikan, Pak. Meskipun sebenarnya saham-saham yang kita pegang itu nggak ada masalah. Ingat ya kata kuncinya. Beda ceritanya kalau misalnya sudah IHSG-nya turun, kita juga pegang saham-saham yang jelek, yang ada masalah tertentu. Ya turunnya bisa lebih dalam lagi kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya saham kita nggak bagus, valuasinya murah, prospeknya cerah, IHSG turun 10%, nah saham-saham kita itu bisa tetap turun sampai 20%. Atau bahkan 25% seperti itu. Nah, kenapa kondisinya kok seperti ini gitu ya? Ada banyak faktor, Pak Wildan dan juga teman-teman yang lain. Tapi menurut saya faktor terbesar yang menyebabkan IHSG kita nggak kemana-mana, itu adalah tingginya valuasi saham-saham di bursa efek kita, dari sisi PER maupun PBV, dan itu bukan karena saham-saham yang ada saat ini sudah naik terlalu tinggi. Anda lihat Bank BCA sekalipun, yang kita selalu bilang bahwa dia valuasinya mahal segala macam, itu PBV-nya masih 3, sekian loh, atau 4, sekian. Secara historis, paling mahal itu PBV-nya BCA itu pernah mencapai 5 kali. Tapi enggak, sebenarnya dia saat ini belum semahal itu kalau dilihat dari valuasinya secara historis. BRI juga belum terlalu mahal. Telkom, Astra, apalagi? Astra itu sekarang lagi murah-murahnya, Pak. PBV-nya dia cuma 1, sekian. Per dia di bawah 10 kali.
Kinerjanya dia all time high saat ini karena booming batu bara dan juga otomotif ya. Dari sisi labanya dia itu rekor loh, rekor terbesar. Bahkan sudah termasuk dikurangi rugi karena investasinya di Gotoh. Tapi tetap sangat besar laba bersihnya Astra ini. Tapi sahamnya malah cuma di 7.000 perak. 6.000 perak. Padahal posisi tertinggi yang pernah dicapai Astra itu 9.000. Gimana ceritanya Astra kok cuma tinggal segitu gitu? Ya karena kondisi pasarnya Pak, balik lagi. Karena kondisi pasarnya yang lesu. Nah, tapi pada saat kondisi pasar yang IHSG yang lagi turun saat ini gitu ya, tetap valuasi pasar kita itu sangat tinggi. Ada yang bilang salah satu penyebab kita susah naik itu karena investor asing dari Amerika segala macam masuknya nggak ke sini, masuknya ke China. Kenapa? Karena saham-saham di China sekarang lebih murah katanya. Betul, saya tidak bisa membantah itu Pak. Karena meskipun Astra lagi murah-murahnya, tapi lihat itu, Gotoh. Gotoh itu kan rugi, 20 triliun. Berarti ngitung pernya itu berapa? Price to earning ratio-nya. Labanya BCA, labanya Astra segala macam, tapi kalau udah ditambah labanya Gotoh di total gitu ya, ya jadi berkurang. Karena Gotoh ini kan negatif labanya. Alhasil price to earning ratio IHSG secara keseluruhan naik, cuman gara-gara Gotoh doang. Gitu. Dan ada banyak lagi saham-saham IPO yang kecil-kecil yang digoreng PBV-nya sampai 10 kali, 11 kali. Sebenarnya kalau cuma 1-2 nggak ngaruh. Tapi karena terlalu banyak, dan tahun ini juga masih banyak yang IPO, semuanya pada valuasi premium. Lalu kemarin ada Pertamina Geothermal segala macam, yang ujung-ujungnya sahamnya juga turun. Ya, akhirnya kena pasar kita Pak. Jadi yang cuan perusahaan ya karena sekali IPO berapa triliun gitu kan, yang tekor siapa? Kita. Karena duit yang harusnya masuk ke saham-saham bagus justru terserap ke saham-saham yang IPO yang sebenarnya valuasinya sangat tinggi dan belum tentu juga kinerjanya bagus. Saya sudah pelajari tuh perusahaan-perusahaan yang banyak orang bertanya kepada saya, Pertamina Geothermal ini bagus enggak? Enggak, saya bilang. Pertamina Geothermal jangan bayangkan ini dia itu perusahaan SPBU. Meskipun ada nama Pertamina di situ, enggak, dia itu panas bumi dan panas bumi itu sangat-sangat tidak efisien sebagai sumber energi pembangkit listrik. Mahal dia dibanding katakanlah batu bara. Seperti itu. Nah, jadi maksud saya adalah karena sampai hari ini IPO itu masih saja terus. Kalau dulu Pak, IPO itu kan melihat kondisi pasarnya. Kalau misalnya pasarnya IHSG-nya lagi naik baru IPO. Kalau turun ntar dulu dah. Ini seperti nggak peduli Pak. Somehow jalan terus gitu ya. Alhasil duit investor publik tetap terserapnya ke situ. Kalau begini terus Pak, ya kayaknya IHSG kita memang nggak akan kemana-mana sih. Dan memang IHSG kita sudah tidak kemana-mana sejak tahun 2018. Jadi bukan karena pandemi loh. Sudah sebelum pandemi pasar modal kita itu udah susah gitu loh sebenarnya. Meskipun memang ada waktu-waktu di mana IHSG naik, tapi secara keseluruhan sejak tahun 2016 kami nih investor profesional itu dikepret bolak-balik sama otoritas nih. Gara-gara apa namanya terus-terusan IPO seperti ini. Saya ada datanya. Nah, kelihatan Pak Wildan di sini? Ya. Jumlah IPO kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Nah, kita bisa lihat di sini ya datanya. Dari tahun 2010 IPO itu 23, 25, 23 dan seterusnya. Sampai tahun 2016 ini jumlahnya masih wajar 16. Nah, pas tahun 2017 tiba-tiba naik jadi 37. Nah, ini 2018 nih. 57, 55, 51, 53. 2022 kemarin rekor lagi 59. 2023 sampai Februari 16 kemarin sudah 18. Jadi kalau sampai akhir tahun nanti kemungkinan ya lebih dari 50 juga untuk tahun 2023 ini. Kesimpulannya apa Pak? Sebenarnya yang bikin pasar turun tuh bukan Silicon Valley Bank atau apa, tapi kita ada masalah di dalam negeri itu. Kayak gitu. Kalau Silicon Valley Bank itu kan ya sekarang ceritanya selesai, IHSG naik lagi toh. Dan sejak awal saya berkali-kali ngomong,
Itu di luar negeri, di dalam negeri nggak ada masalah. Dan saya sudah sering kejadian seperti ini. IHSG kita turun karena ada cerita apa di luar negeri, tapi begitu ceritanya reda, ya naik lagi. Kalau ditanya dampaknya bagaimana, nggak ada dampak apa-apa. Cuma pasar turun aja, tapi nanti naik lagi gitu loh. Tapi karena di dalam negeri ada masalah, yaitu IPO berjilid-jilid, belum juga termasuk perusahaan-perusahaan yang ada right issue. Right issue kan sama seperti IPO juga, Pak. Perusahaan menerbitkan saham lalu ditebus gitu oleh pemegang saham seperti itu gitu. Alhasil ya duit investor itu terserap ke situ semua dan alhasil tidak ada duit untuk beli saham-saham yang benar seperti Astra dan segala macam. Ya udah semua saham turun jadinya. Seperti itu. Nah, di sisi lain Pak Wildan, di sisi lain ya. Dulu waktu tahun 2020 waktu ekonomi kita lagi susah-susahnya karena pandemi, ya. Saya sudah ngomong sih ke semua orang, meskipun kondisinya saat itu sangat-sangat sulit, meskipun ketika itu IHSG crash sampai 4.000, saya sendiri pun ketika itu rugi sangat besar, dan semua orang bete, kesel, marah, dan seterusnya. Tapi saya selalu bilang ke diri saya sendiri dan juga teman-teman, tenang, sabar. Ini ujian, kita harus bersabar. Ya. Pada tahun 2008 ketika market crash, justru orang-orang yang bisa melihat itu sebagai kesempatan, beli di harga bawah, nanti begitu selesai krisisnya, itu biasanya akan terjadi booming ekonomi. IHSG naik, saham-saham naik, dan kita semua akan cuan. Dan ternyata benar kan? Habis tahun 2008 itu, pada tahun 2009-nya IHSG langsung terbang, 2010-nya masih terbang, 2011 masih naik lagi. 3 tahun berturut-turut IHSG naik dan ketika itu juga ada booming batu bara, sawit, properti, dan lain-lain. Jadi, pada tahun 2008 tersebut, kalau ada orang yang rugi gede tapi dia bertahan, atau dia malah istilahnya beli lagi di harga bawah pada saat saham-sahamnya pada jeblok, ya ketika ekonomi booming 3 tahun berikutnya, dia cuan besar, Pak. Dia cuan besar. Nah, saat ini sudah tahun 2023. Krisisnya itu sudah lama lewat, 2020. Kita lihat kondisi ekonomi saat ini. Booming nggak? Booming, Pak. Coba lihat. Anda keluar rumah aja lah, nggak usah jauh-jauh. Pada saat jam mau buka puasa. Macet nggak itu di luar? Macet, Pak. Orang jualan di mana-mana dan semua orang beli gitu loh. Takjil apa segala macam. Saya masih ingat, Pak. Saya masih ingat banget. Kalau Anda masih ingat tahun 2020, waktu pertama kali ada corona, kita mendadak dilarang keluar rumah kan, dan tidak lama kemudian bulan puasa. Itu bulan puasa paling suram mungkin yang pernah kita alami, kalau Anda masih ingat ketika itu. Kita nggak boleh taraweh, kita nggak boleh keluar rumah, orang nggak boleh jualan dan seterusnya. Sedih saya lihat. Saya waktu itu ngelihat ada seorang ibu-ibu yang dia tetap jualan, ya. Ya tapi yang nggak ada yang beli, karena nggak ada orang nggak boleh keluar rumah. Dia cuma duduk aja jualan takjil di pinggir jalan. Sedih sekali. Tapi sekarang, Pak, luar biasa, macet. Mobil, motor. Anak SMA sekarang nggak mau kalau dibeliin orang tuanya motor Honda Beat. Maunya Honda ADV atau Yamaha Aerox. Karena orang tuanya banyak duit. Iya kan? Dan kita lihat kinerja emiten, bagus semua sebenarnya. Ya nggak semua sih, banyak juga yang jelek. Tapi yang bagus ini banyak. Termasuk yang tadi saya bilang Astra segala macam. Dan valuasinya lagi murah. Betul. Jadi maksud saya Pak Wildan, sebenarnya dalam kondisi saat ini, kita nggak usah ngarepin IHSG-nya katakanlah naik ke 8.000 atau 9.000, enggak. Karena memang itu tidak akan terjadi, karena IPO yang tadi saya sebutkan, itu tidak akan terjadi. Tapi, asal IHSG-nya naik sedikit aja, ya, ke 7.000 lah. Dan itu ya bisa terjadi. Peluang ke sana itu bisa gitu terjadi. Goto ini kan udah nggak jeblok-jeblok lagi nih. Dia udah stabil tuh di level situ. Dan saya nggak lihat dia akan mati ke gocap juga. Nggak akan terjadi itu. Jadi, dan cerita Silicon Valley Bank segala macam juga sudah reda. Ya harapan saya kalau misalnya ke depannya udah nggak ada cerita yang aneh-aneh lagi. Orang kembali fokus ke fundamental. Orang kembali lihat laporan keuangan kinerja bagus segala macam. Saham-saham yang memang kinerjanya bagus akan naik ya. Nah baru IHSG juga akan naik. Mungkin IHSG naiknya nggak banyak Pak.
Tapi seperti tadi yang saya bilang, asal IHSG naik barang 5% saja, saham-saham kita bisa naik sampai 10, 20, 30%. Kalau memang kinerjanya bagus, sekali lagi. Begitu. Sudah cukup Pak Wildan? Jadi sekarang waktunya Belanja. buy aja gitu ya Pak. Hah? Jadi sekarang waktunya buy aja ya berarti. Ya, Tinggal tunggu aja ntar. ya kalau punya duitnya, kalau nggak punya ya udah kita sabar aja. Tapi ya saya udah biasa sih, maksudnya gini, kalau Anda ngalamin tahun 2020 di mana portofolio saya sendiri rugi sampai 40% ketika itu, ya sekarang nggak ada apa-apanya sih. Nggak ada apa-apanya Pak, normal aja. Tapi kita harus lihatnya dari dua sisi ya. Di satu sisi kita tahu bahwa IHSG masih ada problem, IPO itu. Tapi di sisi lain kan ekonomi lagi bagus, jadi asal kita belinya sahamnya benar, kita masih bisa cuan kok. Kita masih bisa cuan gitu. Habis batu bara ini nanti kita beli saham apa lagi gitu ya. Dan kita masih bisa beat the market. Ya kalau ada duit beli Pak. Kalau misalnya nggak ada ya udah hold aja. Cukup Pak Wildan? Ya, cukup Pak. Terima kasih. Lanjut.